Akila? Ya, apakah Dek Akila tahu kenapa Dek Akila dipanggil Bu Ika ke sini? Nggak tahu. Ini kan waktu makan sudah selesai, ya kan? Nah, tetapi di meja sini, di meja kelasnya Dek Akila ini masih ada beberapa bungkus makanan. Nah, apakah benar ini bungkus makanannya Dek Akila? Iya. Iya, kata teman-teman ini bungkusnya Dek Akila. Benar? Oh iya, benar. Nah, Dek Akila, mengapa Dek Akila, bolehkah Bunda bertanya lagi? Boleh. Mengapa Dek Akila setelah selesai makan tidak membuang sampah bungkus makanannya ke keranjang sampah, tapi tetap ditinggal di meja? Karena saya buru-buru mainan sama teman. Oh, buru-buru mainan sama teman-teman. Iya. Oh, seperti itu. Oke. Menurut Dek Akila, apakah itu benar? Perbuatannya Dek Akila itu apakah benar? Tidak. Tidak. Yang benar bagaimana? Membuang sampah. Iya, pinter. Dek Akila masih ingat keyakinan kelas yang kita buat dulu? Bahwa kita harus menjaga. Iya, kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya dengan apa, Dek? Caranya? Membuang sampah. Iya, membuang sampah di tong sampah, betul sekali. Nah, berarti yang tidak dilakukan Dek Akila ini tidak benar, ya kan? Nah, harusnya setelah selesai makan harus membuang sampah kemana? Ke tong sampah, betul sekali. Nah, setelah ini berarti adik tahu kan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Buang sampah. Iya, membuang sampah ke keranjang sampah. Besok boleh diulangi lagi tidak ini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti kelas akan kotor. Betul sekali, nanti kelas akan kotor. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Hebat sekali. Iya, terima kasih. Sekarang boleh bermain. Ayo, kenapa tadi menangis coba aku Soli? Kami ya. Oh, dinakali Dek Faris. Dek Faris, bolehkah Bu Ika bertanya? Boleh. Kenapa Dek Faris dipanggil Bu Ika ke sini tahu? Disuruh nama Mas Wahyu. Oh iya. Apakah benar tadi Dek Faris nakali Mas Wahyu? Kata Mas Wahyu kan Dek Faris tadi dinakali Dek Faris. Apakah benar itu? Oh tidak. Kalau tidak, bolehkah Bu Ika tahu kenapa Dek Faris bilang itu tidak nakali Mas Wahyu? Ceritanya bagaimana? Apakah mau bercerita sama Bu Ika? Oke. Kan aku kan cuma bercakap sama Mas Habib. Aku mundur-mundur enek Mas Wahyu. Aku tapi Mas Habib tiba-tiba jorok ya aku Mas Wahyu nih bani aku nih bani Mas Wahyu. Dek Faris jatuhi Mas Wahyu. Nah, terus setelah itu Dek Faris minta maaf nggak sama Mas Wahyu? Oh belum minta maaf ya. Nah, menurut Dek Faris, apakah yang dilakukan Dek Faris itu betul? Kalau habis jatuhin teman terus tidak minta maaf tapi malah ditinggal, apakah betul? Tidak. Oh tidak betul. Nah, Mas Faris ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu itu? Kalau meskipun kita sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan kepada orang lain, nah itu kita harus meminta maaf. Apakah Mas Faris ingat? Iya. Berarti semua orang memang pernah melakukan kesalahan ya Mas ya. Nah, tetapi ketika itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sudah menyakiti orang lain, membuat orang lain sakit atau rugi. Nah, itu apa yang harus dilakukan Dek Faris? Minta maaf. Apa? Minta maaf. Meminta maaf, betul sekali. Nah, sekarang Dek Faris, apa yang harus dilakukan ketika Mas Faris menjatuhi Mas Wahyu, kemudian Mas Wahyu menangis? Apa yang harus dilakukan? Oh, minta maaf. Mas Wahyu juga boleh bertanya? Boleh. Kalau nanti Mas Faris
meminta maaf, apakah Mas Wahyu mau memaafkan Dik Faris? Oh mau, iya. Nah berarti sekarang apa yang dilakukan Dik Faris? Minta maaf, silakan minta maaf dulu dengan Mas Wahyu. Minta maaf. Sama-sama Dik Faris. Iya. Oke, nah berarti besok-besok lagi kalau terjadi sesuatu seperti ini, adik Faris harus apa? Minta maaf. Boleh tidak diulangi lagi seperti tadi langsung ditinggal lari gitu? Tidak. Berarti Mas Faris harus apa deh? Meminta maaf. Besok tidak diulangi lagi? Hebat sekali. Iya, hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di TK Pertiwi Nur 1 Jatiharjo. Untuk selanjutnya kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala TK Pertiwi Nur 2 Jatiharjo, yang ketiga inti, yang keempat sesi tanya jawab, dan kelima penutup. Karena waktu sudah siang, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala TK Pertiwi Nur 1 Jatiharjo oleh Ibu Kusbandina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi iman sehat, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam kami sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita nanti, yaitu ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini yaitu selaku yang dituakan di TK Jatiharjo 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Bapak Ibu, yaitu semangat untuk Bu Ika selaku CGB yang akan melaksanakan diseminasi ilmu yang telah didapatkan sebaiknya disampaikan atau ditularkan kepada orang lain. Kami berharap semoga apa yang disampaikan Bu Ika ini nanti bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat merapatkan di sekolahan kita masing-masing. Allahumma amin. Sekian Bapak Ibu, atur kami. Apabila ada kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Pertiwi 01 Jantiharjo yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya acara inti yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya aktif yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Dewi Utami. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Eko. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin di sini saya akan menyampaikan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Pertiwi 1 Jantiharjo, Ibu Kusbandina. Yang saya hormati dan saya sayangi semua Bapak Ibu guru peserta diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya nanti di zamanul akhir. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Guru Bergerak Indonesia Maju. Kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini dalam acara diseminasi ini. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, bagaimana atau apakah bisa saya mengajak Bapak Ibu semua untuk breaking sebentar agar ada penyegaran sebelum kita masuk ke materi. Apakah boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke, terima kasih. Mohon semuanya ikuti saya ya. Berdiri betul. Berdiri bisa itu. Silakan duduk mohon. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Oke, terima kasih. Allah hebat sekali ya, semuanya semangat. Langsung ya kita masuk ke materi, yaitu penyebaran diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Menurut Bapak Ibu, apa? Monggo Bu Parni. Misalkan budaya positif baru. Baik Bu Ika, saya akan menanggapi sedikit tentang budaya positif. Budaya positif khususnya di sekolahan ya Bu. Budaya positif yang diterapkan di sekolahan adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah kita masing-masing. Begitu Bu Ika, terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Bapak. Oke ya, benar sekali bahwa budaya positif merupakan sikap, nilai kepercayaan dan
praktik-praktik di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi murid agar berkembang dan berkontribusi secara positif menuju generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Latar belakang mengapa harus ada budaya positif. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup seseorang dan membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai seorang pendidik harus mampu menciptakan dunia berkualitas bagi peserta didik dengan membangun interaksi dan lingkungan positif, sehingga anak mampu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban ataupun suatu paksaan. Konsep inti budaya positif itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Monggo, selamat datang Bu Eni. Ya. Nah, lanjutkan sih Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdasarkan dan terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kemudian yaitu disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri pada anak. Yang kemudian sebagai seorang pendidik, kita menumbuhkan disiplin diri pada anak sehingga anak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri anak. Kalau ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, yang artinya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa reward, ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian IPO Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa saja 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila tersebut? Betul sekali, gotong royong. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, betul? Mandiri dan kreatif, berkebinekaan global, betul sekali. Kemudian ada nilai kebajikan yang lain yaitu IPO Primary Years Program atau PYP. Itu diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Kira-kira apa saja ya kebutuhan dasar hidup kita ini? Betul sekali. Ada kesehatan, itu masuk dalam bertahan hidup. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Oh iya betul. Kasih sayang, kita suka ya Bu ya. Senang ya kalau dikasih sayang ya. Ya apalagi kalau disayang sama pasangan kita. Hidup akan terasa nyaman ya Bapak Ibu ya. Oke. Adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan perilaku yang ada pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Yang pertama ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Nah, ini termasuk kepada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari ekstrinsik, berarti dari luar. Betul sekali, Mas. Semuanya hebat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid biasanya melakukan disiplin diri ini untuk mendapatkan imbalan. Misal, aku mau melakukan ini, pasti nanti aku akan dipuji oleh ibu guru, aku akan disayang sama ibu guru. Nah, ini pun juga termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Dan selanjutnya yaitu untuk motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini murid akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari, betul sekali, motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Nah, di sini kita sebagai pendidik, ini adalah tugas kita, tujuan kita adalah menanamkan pada anak motivasi intrinsik untuk sadar akan nilai-nilai kebajikan pada diri anak tanpa suatu imbalan, hukuman ataupun ancaman. Oke, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berbeda tetapi hampir sama ya Bapak Ibu, hanya ada perbedaan tipis. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana dan terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid pun tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturan ini. Bersifat satu arah menuju ke anak dan berupa hukuman fisik dan juga psikis, sehingga hukuman ini membuat anak merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati bersama sesuai peraturan. Murid diajak untuk membuat konsekuensi tersebut, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena sikap guru selalu memonitor murid dan tegas. Yang selanjutnya yaitu restitusi.
Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, sehingga ketika anak melakukan pelanggaran aturan ataupun ada permasalahan, alangkah baiknya kita sebagai seorang pendidik, kita itu membantu mencari solusi penyelesaian masalah dengan pendekatan restitusi. Karena dalam restitusi itu ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau di sekolah itu biasanya kita berada pada posisi kontrol guru yang mana? Saya sebagai teman. Sebagai teman. Adakah yang lain? Pemantau. Pemantau. Adakah yang lain? Nah, kira-kira apa? Saya masih bingung ini, Bu. Saya itu sebagai pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Tapi kalau sebagai penghukum saya rasa enggak ya, Bu ya. Oke, apa yaitu? Nah, posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Oke, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini kita itu bertindak keras kepada anak, dan ketika anak melakukan kesalahan kita langsung beri hukuman, dan hukuman pun bersikap bisa dengan fisik maupun dengan psikis. Ini akan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, ini akan menimbulkan murid yang marah dan mendendam kepada guru. Juga bisa menimbulkan anak yang bersifat agresif. Kemudian pemantau. Pemantau di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan kemudian kontrol guru sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Karena apa, Bapak Ibu? Posisi kontrol guru sebagai teman ini akan selalu membela anak. Meskipun anak itu melakukan kesalahan, kita akan memaklumi kesalahan anak, sehingga kita tidak memberikan pembelajaran bahwa apa yang dilakukan anak ini salah, kemudian anak harus memperbaiki. Tetapi kita mengiyakan apa yang dilakukan oleh anak. Dan yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Misalkan ini ya Bu ya, kalau membuat rasa bersalah itu kadang kita bicaranya halus, tetapi kata-katanya itu loh Bu. Ibu misalkan seperti ini, ibu sangat kecewa padamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Anak kemudian berpikir, aduh aku sudah membuat ibu guru kecewa, sehingga ada rasa bersalah pada anak. Ini akan membuat anak menjadi rendah diri. Yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Misalkan kalau anak melakukan kesalahan, guru akan menanyakan, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Apakah menurut kamu ini salah atau benar? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, jadi anak akan belajar untuk berpikir apakah saya ini salah atau benar. Kemudian
kesalahan saya apa dan bagaimana saya memperbaikinya, sehingga anak akan belajar berpikir kritis dan muncul motivasi intrinsik dari anak. Aku harus berbuat sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, seperti itu. Yang kemudian yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam ya Bapak Ibu. Kalau intrinsik itu adalah dari luar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bagaimana sih Bapak Ibu? Ini adalah keyakinan kelas itu dibentuk dengan diskusi bersama anak. Yang pembentukannya itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya, disiplin waktu misalnya. Aku datang sekolah tepat waktu, atau menjaga kebersihan itu pernyataan positifnya. Misalnya, aku menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian sedikit saja dibuat agar lebih mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas ini, sehingga ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran, anak-anak tahu apa ya keyakinan kelas yang sudah aku langgar dan apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya, seperti itu. Kemudian contoh keyakinan kelas di TK Pertiwi 01 Nyari Harjo. Pertama ada disiplin. Nah ini Bu, dari keyakinan kelas disiplin ini kita buat seperti kalimat positif atau pernyataan positif. Misalnya seperti aku datang tepat waktu. Yang kedua ada saling menghormati. Kemudian kalimat positifnya aku menghormati guruku dan menyayangi temanku. Dan yang ketiga membawa bekal setiap hari, yaitu kata positifnya aku membawa bekal makan setiap hari, karena memang ini ya Bapak Ibu, di sekolah kami itu setiap hari anak-anak itu membawa bekal makan sendiri karena tidak boleh jajan. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Untuk kata positifnya, pernyataan positifnya yaitu menjaga kelas dan sekolahku selalu bersih. Selanjutnya bekerja sama. Aku suka membantu dan bekerja sama. Keyakinan kelas yang selanjutnya yaitu jujur. Aku selalu jujur. Kemudian yang terakhir yaitu mandiri. Aku adalah anak mandiri. Itu keyakinan kelas dan kalimat positif atau pernyataan positifnya. Kemudian adalah segitiga restitusi. Nah, kita kalau ini ya Bapak Ibu ya mau memberikan penyelesaian masalah kepada anak, misalkan anak melakukan pelanggaran, kita dapat melakukannya dengan tahap segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas yang paling atas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, ada di sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas?
menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Dan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, biasanya validasi tindakan yang salah ini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau juga bisa dengan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, biasanya Bapak Ibu anak-anak itu kan melakukan, kita pun juga melakukan apapun pasti ada alasannya, sehingga ketika validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan apakah alasannya. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa saja ya kira-kira yang bisa kita gunakan kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas ini? Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu masih ingat? Nah, kemudian bisa juga dengan nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati bersama. Dan juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang sering digunakan dalam menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada studi kasus satu atau permasalahan yang telah diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah contoh kasusnya di Bapak Ibu yang guru sudah menerapkan segitiga restitusi. Setelah selesai kegiatan makan bersama, Akila tidak membuang bungkus makanan ke keranjang sampah, tetapi masih meninggalkannya di meja. Lalu apakah yang akan kita lakukan kepada anak, Ibu? Yang akan kita lakukan kepada anak? Kira-kira apa ya? Kita akan menyelesaikannya dengan hukuman? Tidak. Betul sekali Bu Bani. Tidak dengan hukuman tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Hebat sekali. Nah, inilah contohnya ketika Ibu guru menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Lalu diperhatikan Bapak Ibu. Oh, buru-buru main sama teman-teman. Oh, seperti itu. Oke. Menurut Dek Adila, apakah itu benar? Perbuatan Dek Adila itu apakah benar? Tidak. Yang benar bagaimana? Iya, benar. Dek Adila masih ingat keyakinan kelas yang kita buat dulu? Bahwa kita harus menjaga. Iya, kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya dengan apa, Cek? Caranya? Iya, membuang sampah di tong sampah, betul sekali. Nah, berarti yang tidak dilakukan di Adila ini tidak benar, ya kan? Nah, harusnya setelah selesai makan harus
Iya, melaksanakan kesalahan yang sama. Besok-besok boleh diulangi lagi tidak ini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Betul sekali, nanti kelas akan kita harus selalu menjaga kebersihan. Hebat sekali. Ya, terima kasih. Sekarang boleh mulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah salah satu contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Di situ ada sudah ada penyelesaian dengan tahapan segitiga restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi Ibu guru ini tadi sebagai apa? Betul sekali, ini adalah sebagai manajer. Karena tadi Ibu guru sudah melakukan semua tahap segitiga restitusi. Ada tadi menstabilkan identitas, kemudian guru menanyakan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Untuk menstabilkan identitas tadi, guru sudah apakah benar ini adalah bungkus makanan adik. Berbuat salah itu wajar. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah tadi dengan menanyakan alasan atau latar belakang mengapa adik melakukan hal itu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Apa yang harus dilakukan? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kemudian mencari solusi dari permasalahan. Setelah ini apa yang harus dilakukan, mengapa ini tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah penjelasan masalahnya. Apakah nanti mengulangi lagi? Ternyata tidak. Ini adalah suatu penjelasan permasalahan. Nah, dengan Ibu guru berada melaksanakan pada posisi kontrol guru sebagai manajer dan guru menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, ini akan menumbuhkan disiplin diri anak dengan motivasi intrinsik sehingga anak tahu dia tidak melakukan disiplin diri agar tidak mendapatkan hukuman atau agar anak mendapatkan pujian atau ancaman, tetapi anak akan muncul kesadaran pada dirinya sendiri untuk melakukan budaya positif. Nah, yang selanjutnya, kita sudah sampai di penghujung ya Bapak Ibu. Yang terakhir itu adalah penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, semoga bermanfaat dan kita dapat mewujudkan generasi berprofil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, demikian diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Ika. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Ika atas ilmunya. Semoga ilmunya ini sangat bermanfaat bagi kami ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu
menyampaikan beberapa pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan kepada Bu Ika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Eka. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas paparannya yang luar biasa. Di sini saya mohon izin untuk sedikit bertanya ya Bu Ika. Setelah Bu Ika mengadakan sekitar restitusi dan keyakinan kelas itu, yang ingin saya tanyakan yaitu adakah kesulitan dari Bu Ika ketika mencoba membangun budaya positif khususnya di kelas Bu Ika yang Ibu Ika ampuh? Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Parni atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Parni. Tadi Bu Parni bertanya, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas D? Oke. Tentu saja Bu Parni, tentu saja ada. Karena apa? Dalam penerapan budaya positif ini, semuanya tidak bisa berjalan dengan instan, semuanya adalah perlu proses dan pembiasaan yang tidak mudah. Tetapi di sini guru harus tetap berusaha konsisten dalam menanamkan penerapan budaya positif ini, sehingga budaya-budaya positif ini bisa tertanam dan bisa diterapkan dengan konsisten. Tentu saja ada, namun semua bisa terkondisikan dengan apa Bapak Ibu? Itu tadi teladan dan pembiasaan setiap hari, dan guru tidak boleh ini ya Bu ya, kendor, juga harus konsisten dan ini harus dilakukan setiap hari, kontinu dan berkelanjutan. Nah, dengan semuanya sehingga butuh proses yang agak lama Bu Parni, tidak 1 hari atau 2 hari semuanya bisa terlaksana dengan baik. Seperti halnya dengan mie instan, namanya saja sudah mie instan, tetapi dalam penyajiannya pun juga membutuhkan proses, apalagi ini dalam penanaman budaya positif. Begitu Bu Parni? Ya, terima kasih Bu Ika. Bagus sekali jawabannya. Sama-sama Bu Parni, semoga bermanfaat dan jelas Bu Parni. Adakah selanjutnya Bapak Ibu yang mau bertanya? Iya, enggak, Bu Nurul. Ya, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada saya. Berikan ya, saya hanya mau sekedar memberi bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif yang baik sekali ya, bisa diterapkan di sekolah. Nah, ini saya mau tanya, mengapa perlu diterapkannya budaya positif di sekolah dan bagaimana itu pentingnya seperti apa? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa perlu diterapkan budaya positif di sekolah? Ini sangat perlu sekali Bu Nurul, karena budaya positif ini sangatlah penting untuk penciptaan lingkungan yang positif dan suasana yang positif. Dengan penanaman budaya positif di kelas dan di sekolah, akan tercipta lingkungan yang positif dan suasana yang positif juga. Nah, dengan situasi yang positif ini dan lingkungan yang positif, guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sehingga anak akan berkembang dengan optimal serta kesadaran diri anak untuk bersikap positif sudah tertanam sehingga akan melahirkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila.
Nah, di sini ya Bu untuk budaya positif ini sangatlah penting. Ketika semua sudah positif, lingkungan positif, suasana juga positif, anak pun juga akan positif karena anak tidak ada tidak ada tekanan ataupun paksaan dalam belajar. Anak merasa senang, semua berpusat pada anak, berpihak pada anak, semua menuju ke anak, sehingga guru pun senang, anak juga senang. Ada interaksi positif antara guru dan anak, itu akan mengoptimalkan, akan mendukung pembelajaran yang optimal juga Bu. Sehingga materi ataupun pembelajaran yang disampaikan akan diterima oleh anak dengan maksimal. Anak pun juga akan berkembang dengan positif, sehingga anak tidak ada negatif gitu, tidak ada aura negatif, sehingga anak akan merasa sekolah itu menyenangkan dan aku harus bisa ini ya membawa diri saya menuju ke arah positif karena sudah tertanam motivasi intrinsik dari anak, sehingga nanti di jenjang sekolah selanjutnya di atas pun anak sudah secara sadar melakukan disiplin positif tanpa suatu paksaan, suatu diadakan hukuman. Anak sudah sadar, ya sudah terbiasa. Seperti itu Bu Nurul. Monggo Bapak Ibu, adakah lagi yang bertanya ataupun memberikan tanggapan? Bu, waktu dan kesempatan masih masih ada lagi mungkin yang Ini saya kira memberikan pertanyaan atau tanggapan. mungkin ada tanggapan, Iya. tidak pertanyaan namun tanggapan. Monggo Bu Isti, Bu Wahyuni. Itu adalah suatu tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ika. Semoga ilmunya dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya Bu. Dan semoga nanti Mbak Ika bisa berkembang terus ilmunya, bisa ditularkan lagi kepada kita semua dan bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah yang lain atau teman-teman yang lain. Dan semoga Mbak Ika semangat dalam melaksanakan tugas yang lebih lanjut lagi. Semoga sukses dunia akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Bu Wahyuni atas tanggapan positifnya. Semoga apa yang disampaikan ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih juga Bu Wahyuni doanya. Insya Allah saya juga tetap semangat dan semoga sedunia akhiratnya saya amin. Ini yang panjang sekali Bu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, Mungkin masih adakah yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? mungkin masih ada lagi. Ada lagi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara hari ini telah terlaksana dengan baik, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dan semoga paparan yang disampaikan oleh Ibu Ika Dewi Utami ini pada hari ini membawa manfaat bagi kita
terutama bagi lembaga-lembaga di sekolah-sekolah kita ya, pada umumnya dan khususnya di TK Pertiwi 01 Jantiharjo. Semoga lembaga kita, sekolah kita jadi lebih maju dan dengan bertambahnya ilmu pada hari ini. Alhamdulillah acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Maka untuk selanjutnya marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya monggo pun antara tersebut kundur atas atof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Bandina, Kepala TK Pertiwi 01 Jantiharjo. Bu Ika selaku CGP Angkatan 9 sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Banyak perubahan yang terjadi pada anak menuju ke arah positif dengan keyakinan kelas dan pembiasaan-pembiasaan yang baik sudah ditanamkan. Semoga hal ini dapat diterapkan dengan konsisten dan bahkan dapat disampaikan kepada teman-teman di sekolah yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suparni, guru TK Pertiwi 02 Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Pertiwi 01 Jantiharjo. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Ika, calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu tentang penerapan budaya positif, khususnya penerapan budaya positif di sekolah, yang telah dipaparkan oleh Ibu Ika dengan baik dan lengkap sekali, yaitu tentang apa itu budaya positif, apa itu segitiga restitusi, dan tentang apa itu keyakinan kelas. Dengan pemaparan dari Ibu Ika tersebut, memang sebagai seorang pendidik harus menuntun anak ke arah yang lebih baik. Guru harus memiliki nilai dan peran sebagai penggerak pembelajaran, serta memiliki visi dan misi perubahan untuk pendidikan yang lebih baik lagi, yaitu salah satunya dengan menanamkan budaya positif untuk membentuk generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, diseminasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Ika akan menginspirasi kami sebagai pendidik dan akan kami terapkan di sekolah kami masing-masing tentunya. Kami akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan semua pihak yang terlibat di sekolahan kami masing-masing. Dengan pemaparan Bu Ika yang luar biasa tadi, akan menginspirasi kami sebagai pendidik guru TK khususnya, dan akan menginspirasi kami para pendidik-pendidik yang belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak agar kami bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Kami ucapkan sukses selalu untuk Bu Ika untuk mengikuti calon guru penggerak sampai dengan selesai dan menginspirasi kami semuanya untuk mengikuti jejak dari Bu Ika. Demikian testimoni yang kami berikan kepada Bu Ika. Semangat Bu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.